sampai cukup tapi udah ditinggal dulu. Tadi juga sempat nangis karena katanya mau berangkat kerja. Iya, aku kan nanti kuliah pengen ngambil sempat mempertimbangkan banyak kampus sampai terpilih suatu kampus, tapi sepertinya papi nggak setuju. Padahal cuman diem aja, cuman bunda tahu gitu loh kalau papi pasti pengennya aku masuk IKJ. Melihat IKJ yang sekarang udah nggak dulu lagi, bunda pun juga ya akhirnya membolehkan. Pak, aku pun juga karena dari waktu masih kecil sering ke sana ya, jadi aku pasti bisa merasa jadi rumah sendiri. Ilmu yang kamu suka dari pelajaran dari papi itu ilmu kayak gimana sih? Mungkin Kadang papi itu punya seniornya Kang Mus, teknik sendiri yang mungkin bagaimana saat ada skrip, saat cara membentuk karakter yang akan diperankan, terus small details yang penting itu diajarin semua. Tapi gara-gara itu kayaknya emang ilmunya papi yang terlalu dalam. Kalau aku yang ceritain gitu, kadang aku suka nggak ngerti, kadang aku suka bingung sendiri sampai akhirnya kebosanan. Terus kalau udah nanti diperlurus lagi sama bunda tadi itu suka bahas apa. Walaupun bunda, kalau aku sama papi lagi ngobrol, bunda lagi masak, bunda pasti dengerin. Terus nanti kalau misalnya aku sama bunda berdua, nanti bakal dijelasin lagi apa maksud papi. Papi tuh kalau lagi belajar bareng nggak pernah marah. Soalnya yang kebagian marah bunda. Dan aku merasa kenapa nggak marah sih? Marah aja. Sosok papi di rumah seperti apa sih selain nggak pemarah gitu ya? Karena nggak pemarah, dia pendiam. Dia suka keliling-keliling ruangan sambil nggak tahu mau ngapain. Kadang bunda juga sampai kesel, ngapain sih bolak balik. Ada plan yang mungkin belum tercapai ya sih? Banyak banget. Salah satunya ini yang paling penting sih, rumah yang di Jagakarsa. Kalau misalnya udah lunas, mau dijual, terus mau beliin tanah, terus dibangun creative space. Di sana nanti mau bikin rumah, mau bikin kelas teater, dan bikin kebun kalau papi pengen berkebun di sana. Ya maaf, ini kan kabarnya maunya kesannya maunya di Garut nih di Ya, papi emang terakhir dulu bilang kalau mau dimakamin di Garut. Cuman keluarga termasuk aku ngerasa kalau misalnya di Garut aksesnya agak susah, jadi kalau mau menjenguk nggak bisa sesering kalau misalnya di dekat sini. Iya, soalnya kan anak-anak ibu kan di sini semua ya, adik-adiknya papi pada di sini semua, jadi biar kita bisa berkumpul ke sini lagi dengan mudah. kalau pas kemarin sakit sempat ngomongin hal-hal yang terjadi sekarang nggak? Iya, Firasat. Firasat Oh. gitu.
terakhir tuh 2 hari yang lalu jam 8 malam masih sehat, mau ke Samali, mau ke warung. Aku lagi di meja, lagi di depan laptop, tapi emang dari sore mau bilang ke Samali, sampai akhirnya siap-siap, terus jam 8 atau jam setengah 9 berangkat. Terus katanya dia buka pintu kan, pamit ya, itu kata saya yang aku dengar. Terus di sana di warung nggak tahu kenapa hari itu para karyawan di sana diajak melingkar sama Pak. Aku nggak tahu ngobrolin apa, cuman itu firasatnya Papi kan. Pada sakit juga beliau pernah ada statement kalau punya firasat akan meninggal di umur 61. Mungkin gimana sih, mungkin kamu pernah. Papi itu emang dari dulu suka ngomongin kematian terus. Mungkin karena dia penasaran kali ya, apa setelahnya. Keluarga pasti nggak suka dong kalau dengerin Papi ngomong gitu. Cuman ya mau gimana lagi, emang takdirnya begitu. Mungkin tadi Kang Aris sempat bilang bahwa lagi dalam persiapan untuk preman pensiun 11. Terus tadi Bunda sempat bilang kamu dan Papi bakal di samping bangkunya Kang Aris. Kamu terlibat juga atau gimana sih? Aku pengen kuliah, pengen jadi sutradara. Sambil nemenin Papi, aku bakal belajar dari Wa Aris gimana sih cara mendayak selama di Bandung. Nanti syuting tadinya Iya. Tadi Bunda bilang kalau Papi ngerangkak untuk jalan berobat gitu, Jatuh gimana? jatuh. Katanya Kamu tahu nggak sih soal itu? Emang belakangan ini tuh Papi ya mungkin gejalanya kan, gejala hipertensi yang kadang suka kambuh karena nggak rutin minum obat. Mungkin gara-gara itu tiba-tiba jadi pusing, tiba-tiba jadi drop, dan ya, tapi nggak pernah pengen dibawa ke rumah sakit. Di apartemen aja. tapi sebetulnya riwayat penyakitnya apa? Riwayat penyakitnya dulu kan di otak kanker, cuman udah sembuh, terus dikasih stroke. Tahun berapa? Tahun mulai stroke-nya tuh. Mulai stroke tuh udah lama sebenarnya, stroke ringan, jadi sekitar 2-3 tahun. Kalau riwayat deket-deket ini apa? Kalau riwayat dekat-dekat ini darah tinggi. Kamu Mungkin tadi sebagai kan bilang mau nerusin karir ayah di dunia perfilman gitu. Mungkin memang ayah dari dulu mengarahkan ya sih, atau mungkin karena sosok ayah jadi kamu cinta dengan industri film. Papi nggak pernah nyuruh aku buat ngikutin jejaknya, tapi mungkin walaupun nggak ngomong, jalur itu udah dibikin, jadi aku tinggal jalan. Mungkin ada mungkin ada pesan dari Papi Pesan dari Papi soal kalau misalkan masuk di dunia film tuh gimana gitu waktu masih hidup. rajin baca buku. Udah baca bukunya Bang Eka. Aku belum sempat baca full. Baca bukunya Stanislavski, pelajari ilmu-ilmunya, terus diterapkan, ulang-ulang terus, latih terus ribu-ribu kali
Cuk, bentar. Tahun lalu kan kenangan kamu selalu jual takjil nih sama papi. Tahun ini kayaknya nggak ada mungkin cerita. Pasti tetap jual takjil, pasti tetap lanjut, tapi ya pasti tanpa papi dan mungkin nggak seramai kalau ada papi. Cuman nggak apa-apa, soalnya gimana ya, orang masa beli buat lihat papi sih, atau emang iya? Yes. Terima kasih banyak ya. Bang, makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.